وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Setelah peristiwa hijrahnya kaum muslimin ini ke Habasyah, alhamdulillah kaum muslimin hidup dengan tenang di sana. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi di Mekah setelah itu. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri menuliskan satu fakrah, satu bagian yang menggambarkan tentang apa yang terjadi di Mekah setelah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Qala rahimahullah, asyiddatu fit ta'dzib, kekejaman di dalam penganiayaan, wa muhawalatul qada'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan percobaan untuk membinasahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya percobaan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah menuturkan, walamma ukhfiqal musyrikuna fi makidatihim, ketika orang-orang musyrik itu sudah digagalkan dalam tipu muslihat mereka. Tipu muslihat mereka apa? Itu tadi, berupaya untuk membisikkan, mempengaruhi Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Digagalkan. Digagalkan oleh apa? Satu, faktornya kejujuran kaum muslimin dalam menyampaikan risalah kenabian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membukakan hati seorang raja yang adil, yaitu Najasyi pada saat itu. Di mana pada saat itu beliau belum menerima hidayah, dan nanti setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, Najasyi nanti menerima hidayah Islam. Bahkan ketika kematiannya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menyolatkan jenazahnya Najasyi itu secara gaib. Secara gaib itu secara jarak jauh. Jenazahnya ada di Habasyah, disolatkan di Madinah. Ini di antara landasan syariat solat gaib, yang mana di dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, solat gaib ini diperkenankan apapun keadaannya. Artinya antum mendapati sanak saudara itu wafat di mana dari sini kemudian kita menyolatkan itu boleh. Nah, hanya saja nanti ra'yunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan salat gaib itu khusus bagi jenazah yang belum ada orang yang menyolatkan di daerahnya, baru disolatkan gaib. Ini ra'yu beliau, pandangan beliau. Jadi beliau memandang bahwasanya apa? Untuk kasus Najasyi itu karena memang penduduknya semuanya Nasrani, nggak ada yang Islam, jadi nggak ada yang nyolatkan, baru disolatkan secara gaib. Kalau sudah ada yang menyolatkan, maka nggak perlu disolatkan secara gaib gitu. Ini pandangan beliau. Nah, yang seperti ini kan dinamika perbedaan pendapat, silahkan. Bagi nanti kaum muslimin ada yang cenderung kepada pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, silahkan. Bagi yang masih berpegang dengan pendapatnya Sadah Syafi'iyah, artinya melakukan salat gaib ini masuk nanti hukumnya itu masuk pada derajat sunnah, karena yang fardu kifayahnya sudah dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di sekitar jenazah tersebut gitu loh. Kita yang jauh ini ketika hendak menyolatkan, maka jatuhnya nanti hukumnya adalah sunnah kifayah. Nah, ini tadi sudah digagalkan tipu muslihat mereka. Wa fashilu fistirdadi al-muhajirin, mereka sudah gagal, sudah tidak berhasil untuk berupaya mengembalikan orang-orang muhajirin ke Mekah. Istasyatu ghadaban. Istasyatu ini diambil dari kalimat syatona. Syatona itu setan. Jadi istasyatu ini ya kayak kesetanan gitu. Istasyatu ghadaban, kesetanan dan marah. Marahnya tuh nggak terkendali lagi gitu loh. Wa kanu yatamayyazuna ghaidhan, ya karena memang mereka itu sudah menjadi karakter yang nampak pada diri mereka. Mereka itu mudah marah, temperamen. Ghaidhan, yatamayyazuna ghaidhan itu memang temperamental orangnya. Marah itu sudah menjadi
kebiasaan dan tradisi mereka, melampiaskan amarahnya dengan membabi buta tanpa melihat kanan kiri. Bagaimana pelampiasan amarah mereka, yang mau dipecahkan-pecahkan, yang mau dibanting-banting. Itu orang-orang yang pemarahan memang menjadi sudah karakternya. Ketika dia marah demikian, meluapkannya. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu sebagian besar mereka demikian. Apa yang mereka lakukan kemudian didasarkan dengan amarah mereka, fashtaddat darawatuhum, gangguan-gangguan yang selama ini dilancarkan kepada kaum muslimin semakin besar dan semakin berat mereka berikan gangguan tersebut. Wanqabu baqiyatal muslimin, mereka semakin menindas orang-orang muslim yang belum ikut hijrah, artinya bagian-bagian kecil yang belum ikut hijrah dari kalangan kaum muslimin yang masih menetap di Mekah semakin ditindas oleh mereka. Wa maddu aydiyahum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu, bahkan mereka berani untuk menempatkan tangan-tangan mereka itu untuk mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaharat minhum tasarrufatun tadullu ala annahum aradu al-qada' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat dari tindakan-tindakan dan aksi-aksi mereka itu menunjukkan bahwasanya mereka itu punya maksud untuk membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Liyastasilu judhural fitnah, untuk mencabut akar-akar fitnah. Akar-akar fitnah allati aqdat madaji'ahum, yang telah menghancurkan tempat-tempat tidur mereka, peristirahatan mereka. Artinya mereka kan untuk selama ini mereka merasa nyaman dengan ideologi mereka, penyembahan terhadap berhala itu. Ini diganggu, digoyang tempat tidurnya itu, tempat mereka bersantai-santai itu digoyang dengan keberadaan dakwah tauhid ini. Mereka nggak terima. Maka mereka meyakini bahwasanya akar permasalahannya itu ada pada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sudah dibunuh, dihabisin, selesai sudah, gitu kan. Hasaba za'mihim, ini yang mereka sangkakan, gitu loh. Ini yang mereka sangkakan. Amma binisbah lil muslimin, adapun orang-orang muslimin yang masih menetap di Makkah, fa innal baqina minhum fi Makkah kanu qalilina jidda. Mereka yang masih menetap di Makkah tidak ikut hijrah itu jumlahnya itu sedikit sekali. Kanu qalilina jidda, kata Syekh Shafiyur Rahman al-Mubarakfuri. Wa kanu, mereka itu imma dzawi syarafin wa mana'atin. Mereka yang masih menetap di Mekah, kemungkinannya kok masih berani bisa menetap di Mekah. Yang pertama, mereka orang yang punya kedudukan kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Wa mana'atin, dia punya wibawa untuk melindungi diri mereka sendiri. Artinya nggak gampang orang-orang untuk mencelakakannya karena dia ada kedudukan. Au muhtamina bijiwari ahadin, atau keberadaan orang tersebut mendapatkan jaminan keamanan dari seseorang. Nah, ini merupakan satu tradisi kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. Orang yang diberikan jaminan keamanan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh disentuh, tidak boleh dianiaya. Misalnya ada fulan, dia datang dari negeri Yaman ke Mekah. Di Mekah itu diberikan jaminan keamanan oleh kabilah Bani Zuhrah misalnya. Kalau nanti berani mengganggu orang yang diberi jaminan kabilah Bani Zuhrah itu, berarti menyatakan perang terhadap Bani Zuhrah. Dan itu hati-hati. Masing-masing kabilah berhati-hati untuk melakukan tindakan yang mencederai jaminan keamanan yang diberikan oleh kabilah-kabilah tertentu. Wa ma'adzalika kanu yukhfuna islamahum. Meskipun demikian, gitu kan. Meskipun mereka itu punya kedudukan, kemuliaan, atau memiliki jaminan keamanan dari kabilah tertentu yang memiliki kedudukan di Mekah, mereka masih menyembunyikan keislamannya. Kanu yukhfuna islamahum.
demi sesuatu yang lebih maslahat yang hendak dicapai. Wa yabta'iduna an a'yunit tughah biqadril imkan. Semungkin-mungkinnya gitu kan, semaksimal mungkin mereka bisa lakukan, mereka memilih untuk menjauhi para petinggi-petinggi kafir Quraisy. Nggak mau berhubungan bermuamalah dengan petinggi-petinggi kafir Quraisy sebisa mungkin, agar tidak ketahuan bahwasanya mereka itu sudah masuk Islam. Di antaranya paman Nabi sendiri, yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib. Selama Nabi SAW sudah hijrah ke ke Madinah sampai pada tahun ke-8 Hijriah, itu Abbas bin Abdul Muttalib sudah masuk Islam. Tapi orang-orang Mekah nggak ada yang tahu. Mereka menyangka Abbas bin Abdul Muttalib itu masih masih kafir gitu. Mereka menyangka masih kafir, belum masuk Islam, karena menyembunyikan keislamannya. Padahal secara kedudukan beliau juga saudagar, segi keuangannya mapan, segi finansialnya mapan gitu. Kemudian dari Bani Hashim itu salah satu kabilah yang dihormati di Mekah. Artinya kuat lah secara politik dan secara finansial, beliau kuat, tetapi beliau lebih memilih untuk menyembunyikan keislamannya demi suatu maslahat yang hendak dicapai. Nah, nanti di antara maslahat yang hendak dicapai itu Abbas bin Abdul Muttalib inilah mata-matanya Rasulullah di Mekah, yang mengabarkan kepada Rasulullah pergerakan kafir Quraisy itu kemana aja. Jadi yang mengabarkan nih Abu Sufyan udah keluar nih, akhirnya dicegat sama Rasulullah, terjadi pertempuran Badar. Itu yang mengabarkan Abbas bin Abdul Muttalib. Sampai pengkhianatan Bani Bakar ketika menyerang Bani Khuza'ah nanti di pertempuran pada peristiwa Fathu Makkah, itu nanti yang banyak andil untuk memberikan kabar ke Rasulullah adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ini diantara hikmahnya beliau masih menyembunyikan keislamannya, disangka masih kafir, tetapi banyak memberikan informasi-informasi berharga kepada Rasulullah SAW, sehingga kaum muslimin bisa terhindar dari makar dan tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini demikian. Walakinnahum ma'a hadhihi al-hitah wal hadari lam yaslamu kullas salamati minal adza wal khasafi wal jawr. Akan tetapi bersamaan dengan hitah dan hadarnya, kehati-hatian dan kewaspadaan mereka untuk tidak diketahui keislamannya, mereka juga masih belum bisa selamat sepenuhnya. Lam yaslamu kullas salamah, belum bisa selamat sepenuhnya dari dari bentuk-bentuk gangguan dan hinaan-hinaan yang lain ini secara umum. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kana yusalli wa ya'budullaha amama a'yunit tughah. Rasulullah masih berani secara terang-terangan, ya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan, beliau salat dan beribadah kepada Allah di hadapan petinggi-petinggi kafir Quraisy itu. Wa yad'u ila Allahi sirran wa jahra, berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih dan suara yang terang-terang didengar oleh mereka. La yamna'uhu an dzalika mani', enggak ada satupun yang berani menghalang-halangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasrifuhu anhu syai', tidak ada pula yang bisa memalingkan Nabi Muhammad dari hal itu, memalingkan Nabi Muhammad dari dakwah dan dari menunjukkan keislamannya. In kana dzalika min jumlati tablighi risalatillahi mundu amarahu Allah subhanahu wa ta'ala biqaulihi fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Karena penyampaian dakwahnya Nabi yang secara terang-terangan ini adalah bagian dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berkalam fasda' bima tu'mar. Artinya pecahkanlah dalam hal ini, sampaikanlah meskipun itu harus pecah gitu, apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan a'rid anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tidak usah dihiraukan perkataan-perkataan mereka itu, tipu muslihat, penganiayaan mereka tidak perlu dihiraukan.
Wa bidzalika kana yumkinu lil musyrikina an yata'arradu lahu idza aradu. Bersamaan dengan hal ini sangat mungkin sekali bagi orang-orang musyrik itu untuk melakukan apa? Untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW, melakukan penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad ketika mereka menginginkan, sangat mungkin sekali dan sangat berpeluang sekali. Mereka untuk mencelakakan Nabi Muhammad sangat berpeluang sekali. Tapi secara nampak mereka tidak mampu. Walam yakun fi dhahiri ma yahulu bainahum wa baina ma yuriduna illa ma kana lahu sallallahu alaihi wasallam minal hishmati wal waqar. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengganggu dan mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka memang mendapati diri Nabi Muhammad itu ada wibawa dan kemuliaan yang mereka itu secara jiwa mereka itu kalau orang Jawa bilang pekewah kalau mau ganggu Nabi Muhammad itu gitu loh. Nggak sanggup karena ini orang ada wibawa sekali gitu loh. Dari awalnya seseorang yang memiliki kewibawaan dari asalnya sebelum diangkat jadi nabi. Kalau saya mau ganggu, saya harus punya wibawa juga semisalnya gitu. Atau paling tidak mendekatinya. Maka orang-orang kafir yang ecek-ecek di bawah itu ketika hendak mencelakakan Rasulullah sudah segan duluan gitu loh. Ini satu faktornya yang menjadikan mereka itu tidak langsung serta-merta melakukan serangan terhadap Nabi Muhammad, tetapi banyak perhitungan sekali, kok maju mundur nggak jadi terus, karena memang Rasulullah punya haibah, punya kewibawaan.